pembagian untuk fee manggung itu rata atau gimana? Itu yang membuat SID bertahan dari 95 sampai sekarang because we are sangat equal. Terus satu lagi kenapa pada saat beli ada kasus waktu itu kalian yang berdua ini memilih untuk stay gitu? Kan kalau di banyak band kan kadang-kadang egois ya. Mungkin itu salah satunya gitu yang untuk Satu karena pandemi waktu itu kan. Ya maksudnya ya lagi-lagi kita karena kita sudah yang aku bilang tadi itu sudah melebur jadi satu ya jadi harus dan itu salah satu itu mungkin gini ya bentuk advantage keberuntungan kami nggak tinggal di kota yang industrial kayak Jakarta misalnya yang sangat materialistik mungkin ya tanda kutip. Jadi kami stay di Bali, jadi kami insting materialistik kami itu nggak terlalu dominan mungkin. Ini analisa selama 30 tahun kemudian. Jadi bisa jadi lain cerita kalau misalnya kami stay di kota seperti Jakarta, terus salah satu dari kami ada kena kasus dan terus dipecat dari band. Kita beda. Karena itu banyak terjadi kan di kota besar itu anggota bandnya kena kasus. Belum terbukti. Nah, salah satu contohnya di Ciduk aja. Ya baru dicurigai terduga terlibat itu udah dipecat. Ternyata pelakunya bukan dia. melarikan diri. Ya, tujuannya dipecat apa untuk mendapatkan royalti bagian fee biar kalau ada additional kan fee-nya bisa didikitin. Ya. Mungkin secara ekonomi. Ya itu dari Karena mungkin mereka belum ngerti tentang apa itu arti kata dari band yang sebenarnya. Sekarang kan lagi rame nih soal royalti dari SID sendiri kan punya banyak karya itu, gimana tanggapannya tentang isu royalti saat ini? So far sih kalau dari Sony Music royalti masuk ya? Masuk. Meskipun jumlahnya nggak miliaran. Royaltinya tetap kita ikut. Ya ikut. Kalau untuk performing right sendiri kan yang live pertunjukan seperti apa? Nah itu gue bisa naikin kok. Performing right yang live pertunjukan kan katanya promotor yang harus bayar tuh, ada yang bilang penyanyi yang harus bayar ke pencipta dari SID gimana? Kita kan bawain lagu SID sendiri ya. Iya. Jadi Kalau orang lain nggak apa-apa sih sebenarnya, mereka juga rajin nge-tag kita kan, kita selalu repost. Itu nggak permasalahan. Ya kita juga nggak bisa kontrol hal-hal yang seperti itu. Itu luas banget. Kita nggak punya kekuasaan atau punya power. Nah itu sekali lagi itu kelebihan enaknya tinggal stay basic di Bali. Kalau secara ekonomi itu bagian dari promosi kan. Jadi prioritas kita tuh nggak ke situ. Prioritas kita tuh tetap berkarya. Pokoknya. Berarti mempercayakan kepada LMK ya, lembaga manajemen kolektif. Enggak, kamu LMK tau? Lembaga manajemen kolektif. Kalau dijadikan itu sebagai hal yang bagus ya kita terima gitu. Maksudnya sesuatu yang adil kita support seperti itu. Kita lihat dulu kan sosialisasinya seperti apa. Berarti kalian nggak ikut update soal royalti itu apa? Cuman Ya seperti kayak tadi, itu nggak bisa terkontrol, itu kan luas sekali. Ya, Dan gini loh, kami tuh secara ekonomi kami tuh bertiga tuh nggak terlalu ambisius banget, ingin harus top banyak karya kami dijadikan orang, jadi kami harus dapat sesuatu dari mereka. Nggak kayak gitu cara berpikir. Yang tumbuh lahir di pulau kayak Bali itu beda dengan kota-kota besar. Mungkin itu kekurangan dari kami, maybe bisa jadi kelebihan juga. Kekurangan kita itu yang bikin kita happy, bahagia. Berarti menegaskan aja, berarti SID ini memperbolehkan kalau ada penyanyi yang menyanyikan lagu dari SID. Kalau kita sendiri ya nggak masalah. Tanpa izin. Nggak perlu. Soalnya kalau mereka minta izin juga kami malas. Ini boleh bawa lagu. Kan gitu. Yang penting copet Nyambung dah. Saat di 30 tahun ini kan udah masing-masing udah mencapai, ada yang udah punya usaha sendiri gitu. Entah itu clothing bar ataupun yang lainnya. Ada gak yang masih ingin dicapai tapi belum kesampaian gitu? Ya Pertamina. Mobil listrik, kalau mobil listrik apa yang Pertamina? kita cita-citakan dari dulu dari toko bensin cita-citanya. Mudah-mudahan ada sponsor. Kalau saya sih pengen jadi sutradara, pengen bikin. Saya main filmnya. Beli. Kalau semisal salah satu dari kalian ada yang meninggal, SID-nya tetap jalan atau bubar? Bubar lah. Ngapain Itu diceritakan di lagu tentang tiga. Iya. Oh, oke. Ya mungkin kita masih, misalnya aku masih berdua, mungkin nama udah nggak Nama beda. Nama beda, ganti nama ya. Oh. Nah kalau udah bisa salah satu dari kami nggak ada ya ini apa namanya bikin
bikin apa? Ketumbengan ya? Mungkin syukuran. Boleh. Udah nggak ada. V additional. Bagi dua ya. Nah, Iya. Mas Bandi nggak kayak gitu. Cuma mau duluan nih. Yang paling tua, yang paling tua. Beli, bisa ceritain perjalanan kalian ngerintis SID. Aduh. Nah, terus sama ngelihat zaman sekarang, kalau band-band yang lagi ngerintis di zaman sekarang bedanya apa sama di zaman kalian waktu ngerintis? Kalau dulu sepertinya sekarang ini environment musik untuk genre seperti band-band tangkaplah band skena gitu. Sepertinya zaman makin makin modern tuh lebih dipermudah ya kayaknya. Iya, betul. Band sekarang dan punya platform masing-masing, punya akun Instagram, Twitter atau apa itu. Jadi nggak terlalu butuh validasi dari major label kayak gitu. Jadi Sudah, semua udah bisa berkarya sendiri, punya media sendiri. ya Karena kita terlahir sebelum ada zaman itu, zaman seperti sekarang. Jadi terasa sekali kita gimana merintisnya, kita harus ya seperti kayak yang wawancara kita mulai belajar berlebur bertiga sebuah band. Tapi band-band yang punya image kayak band-band baru nih, yang image-nya liar, beneran liar ya, wild kayak SID waktu kami baru awal-awal sign up sama major label itu, kalau pengetahuan saya pribadi sih belum nggak ada, jadi cenderung lebih tertib kalau band-band sekarang tuh. Jadi begitu terbentuk mereka tuh sudah secara manajemen konsep kalkulatif, efisien, semua tuh terukur. Ya. Ya, jadi mungkin itu kelebihan atau kekurangan ada. Atau kita eranya. berkembang dengan wire-nya Ya. secara natural bisa bersama 3 tahun. Aku sih lebih concernnya dari ngelihat, bukan dari bandnya, lebih ngelihat ke audiensnya SID dari dulu sampai sekarang. Kalau dari dulu tuh memang beda banget sama yang sekarang. So, kalau di dulu tuh memang lebih brutal, Lebih fanatik. lebih hardcore, lebih apa ya, lepas gitu. Ketimbang yang sekarang tuh lebih ya, lebih kalem bisa dibilang, bisa lebih pegang HP terus, HP-nya nggak lepas. Cara lepas, menikmatinya gitu. beda. Menikmatinya tuh sudah berbeda. Saya jadi berpikir nggak ada ya band Indonesia yang pengen dilemparin, panggungnya dibakar kayak gitu tuh. Ada ya kira-kira band-band baru yang punya cerita seperti itu? Jadi kami itu SID itu generasi terakhir band yang mengalami fase-fase seperti itu. Aplikasi mengalami juga, tapi skalanya lebih kecil lah. Kalau SID itu se-Indonesia waktu itu ya, waktu kontroversi Winter.